Halo Sobat Sun-E, di samping saya sudah ada pompa smart inverter dari Sun-E, yaitu pompa SEB 4min 2DC. Pada konten kali ini kita akan coba membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilakukan pada pompa smart inverter WiFi. Karena pompa yang satu ini harus betul-betul kalian pahami, baik dari segi penggunaan pada aplikasi yang terdapat di handphone ataupun smartphone ataupun pada panel display yang ada di pompa WiFi tersebut. Jadi bagi kalian yang sudah menggunakan pompa smart inverter WiFi ini dan yang akan berencana menggunakan pompa smart inverter WiFi ini, wajib untuk simak video ini sampai habis. Dan sebelum lanjut kita akan intro terlebih dahulu. Pompa air merek Sun-E terbukti paling oke. Oke, untuk yang pertama kita akan coba membahas dari segi aplikasi yang terdapat pada handphone ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini aplikasi yang terdapat di handphone smart WiFi pompa inverter. Kita akan coba nyalakan dengan tombol yang ada di aplikasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk poin pertama bagi kalian pengguna baru, kita perhatikan di real time pressure pada aplikasi smart WiFi Anda. Disarankan kalian untuk setting pompanya di angka 2,8 bar saja maksimal. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan setting maksimal dari pompa WiFi. Kita akan coba arahkan di 2,8 bar, kemudian kita konfirmasi. Nah, yang terjadi tekanan ataupun bar dari pompa akan lebih besar dari sebelumnya, yaitu 1,2 bar. Oke, berikutnya untuk poin yang kedua, yaitu startup pressure ratio. Perlu diperhatikan di sini, apabila kalian pengguna baru, disarankan untuk setupnya di 70% hingga maksimal di angka 80% saja. Oke, kemudian kita konfirmasi. Jadi untuk startup rasio range-nya antara 70% dan 80% maksimal. Oke, berikutnya yaitu poin yang ketiga, poin yang sangat penting, yaitu terdapat tombol manual on off pada aplikasi di handphone Anda. Yaitu ketika kita tidak sengaja ataupun lalai dalam mengaplikasikan sehingga tertekan dengan kondisi yang tidak sengaja, menyebabkan pompa akan mati dengan sendirinya. Itu yang tidak kalian sadari biasanya pada pompa baru. Ketika itu terjadi, kemungkinan kita akan menganggap bahwa pompa itu error karena kita tidak menyadari dengan tertekannya tombol yang ada di aplikasi. Saya contohkan ya. Nah, tanpa sengaja kita tekan tombol manual, kemudian pompa mati. Kemudian kita mengira pompa error, padahal tidak sengaja kita menekan tombol on off secara manual ataupun secara di aplikasi handphone. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tekan lagi, kondisi akan menyala dengan sendirinya. Hal itu sering tidak disadari oleh kalian ataupun end user yang lain ketika terjadi hal tersebut. Kemudian mengiranya error. Oke, untuk poin yang keempat, perhatikan indikator yang terdapat di aplikasi, yaitu lack of water paling atas. Kalian harus perhatikan apabila pompa tiba-tiba mati dengan sendirinya, terus di aplikasi menunjukkan indikator lack of water menyala, maka itu tandanya air di sumur habis, bukan error pada pompa. Berikutnya yaitu poin kelima. Di sini terdapat indikator leaking. Jadi jangan khawatir apabila indikator leaking itu menyala, itu tandanya pompa hanya mendeteksi kebocoran pada instalasi yang terdapat di rumah kalian. Ketika indikatornya menyala, pompa akan berjalan secara normal, tidak usah khawatir. Tetapi hanya terdapat kebocoran di instalasi pemasangan sekitar rumah ataupun sekitar keran-keran rumah kalian saja. Oke, untuk indikator leaking ini ada nilai plusnya ataupun nilai menguntungkannya apabila kita mengetahui indikator ini menyala, karena kita bisa mengetahui ternyata di pipa instalasi pemasangan di rumah kita ataupun rumah kalian itu terdapat pemasangan yang bocor ataupun kurang sempurna. Jadi bisa ditanggulangi sebelum kebocorannya semakin parah. Oke, berikutnya yaitu poin yang keenam. Pada poin yang keenam kita akan bahas untuk peruntukan dari pompa WiFi smart inverter ini, yaitu coba kita klik di
3 mode ataupun 3 aplikasi yang terdapat pada pompa ini. Antara lain yaitu booster up, booster down, dan filling the tank. Kita akan coba kupas satu-satu. Oke, paling atas ini terdapat booster up, yaitu booster up apabila kalian ingin memasang pompa pada posisi di bawah dan mengalirkan air ke atas ataupun mendorongkan air ke kran-kran di rumah kalian pada bagian atas. Itu kita akan menggunakan settingan di booster up ataupun dorong ke atas. Nah, sebaliknya untuk yang booster down yaitu ketika kebutuhan kita yaitu mengalirkan air dari atas ke bawah. Contohnya toren pada posisi paling atas, kemudian di bawahnya ada pompa, kita settingnya pakai booster down. Kita klik di booster down. Nah, fungsinya ini akan menjadi pendorong ke kran-kran di bawahnya pompa. Dan yang terakhir ada mode dari filling the tank. Nah, kita akan coba klik di sini. Apa itu filling the tank? Nah, terjadi perubahan apabila kita klik di posisi filling the tank. Karena aplikasi ini akan memaksimalkan pompa ketika kita menggunakan pompa ini sebagai pengisi toren. Pompa ini diletakkan di paling bawah ataupun sebagai pompa hisap, kemudian mengalirkan air ke toren paling atas. Ini yang dimaksud dengan filling the tank. Jadi untuk mengisi air ke toren. Di sini ada 1, 2, 3, 4 aplikasi dari filling the tank sendiri, yaitu ada 0,5 hours, yaitu setengah jam pengisian di toren akan mati. Ketika kita klik di 3 hours, 3 jam akan mati ketika si pompa ini bekerja mengisi toren. Berikutnya lagi ada 6 jam dan 12 jam juga sama kurang lebihnya. Jadi ketika kita ada pilihan 0,5 hours itu setengah jam pompa akan bekerja mengisi toren, kemudian akan mati sendiri secara otomatis. Di luaran sana sering terjadi salah setting, yaitu 3 mode ini disetting terbolak-balik. Makanya pompa tidak bekerja secara maksimal. Ketika kalian ingin mengalirkan air ke bawah, hendaknya kalian setting pakai booster down, bukan booster up. Itu terbalik. Kemudian sebaliknya juga, kita akan mengalirkan air ke atas, kita pakai settingnya booster up, bukan setting booster down. Kemudian yang paling krusial yaitu filling the tank ini, karena aplikasinya terbagi menjadi 3. Silakan untuk menggunakan aplikasi yang diperlukan pada pompa. Jadi sebaiknya perhatikan dulu untuk letak pompanya, baru kalian bisa setting untuk sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang pengaturan yang terdapat pada LCD di pompa WiFi ini. Yang biasanya terjadi, kalian lupa kalau pompa dalam keadaan terkunci, atau pernah kalian tekan tombol plus dan minus secara bersamaan yang membuat keadaan LED pada pompa terkunci dan tidak bisa kalian otak-atik. Saya akan coba contohkan kurang lebih seperti ini. Ketika plus dan minus kita tekan secara bersamaan, nah, pompa tidak akan bisa diotak-atik sesuai fungsinya, sehingga kalian mungkin berpikir jadi error pada pompa. Padahal sebetulnya kalian lupa bahwa pompa sedang dalam keadaan terkunci karena tertekan tanpa sengaja plus dan minusnya. Nah, kesimpulan pada video kita kali ini yaitu bagi kalian pengguna pompa smart inverter, baik itu tipe yang 4-2 DC ataupun tipe yang 4-2H, saat terjadi kendala, jangan langsung untuk menyimpulkan bahwa pompa mengalami kendala. Terkadang pompa tiba-tiba tidak bekerja sebagaimana mestinya, bisa terjadi akibat salah dari settingan, karena pompa ini sangat sensitif. Jadi perlu kalian pahami lebih dalam lagi agar kalian tidak salah setting pompa, sehingga pompa bisa bekerja dengan maksimal tanpa kendala. Nah, itu tadi video tentang pembahasan seputar pompa smart inverter WiFi dari Sun-E yang kita bahas dari segi hal-hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilakukan oleh kalian. Oke, cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan sampai lupa like, komen, share, dan subscribe.
bisa habis menonton video ini agar kami bisa terus memberikan info-info tentang seputar pompa air, khususnya pompa air Sun-E. Oke, sampai bertemu kembali Sun-E Pump, kesempurnaan pompa air.